Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah asal mula nama kota Surabaya. Nah, bagaimana kisah asal usul atau asal mula nama kota Surabaya ini? Silakan disimak dongengnya berikut ini. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut tinggallah seekor hiu yang ganas bernama Sura. Dia adalah penguasa laut yang juga ditakuti oleh semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia pun penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari ia berenang ke sungai tersebut. Di tepi sungai tampak ada seekor anak kijang yang sedang meminum air sungai. Sura sang hiu merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang tersebut. Sura gembira mendapat santapan yang sangat lezat. Setelah selesai memakan anak kijang, Sura pun menjadi ketagihan. Keesokan harinya, dia kembali ke sungai tersebut dan lalu mendapat banyak santapan lezat. Suatu hari, Baya pun mulai curiga. Semakin hari dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun mulai menyelidiki penyebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet yang berenang di sungai, Baya menjadi sangat marah. "Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau merebut jatah makanku," ucap Baya kepada Sura. Sura tidak takut kepada Baya. Ia pun menantang balik Baya. "Hei, terserah aku mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bebas mencari makan di sini," ucap Sura kepada Baya. Akhirnya, perkelahian pun tidak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya dan semua binatang di hutan menjadi terganggu dengan perkelahian tersebut. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu kelelahan. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah sebab keduanya sama-sama kuat. "Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini karena aku sudah lelah," ucap Baya. Sura pun menjawabnya, "Aku juga Baya. Baiklah, kita sudahi saja perkelahian ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai melanggar batas karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya," ucap Baya. "Baiklah Baya, aku terima perjanjian ini," jawab Sura. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke lautan. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tidak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di lautan tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tidak mampu untuk menahannya. Diam-diam dia berenang ke muara. Namun sayangnya tidak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura pun bosan menunggu. Akhirnya dia berenang masuk kembali ke dalam hutan. Sura pun senang bisa kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak terlihat oleh Baya. Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya Sura berburu di hutan tanpa ketahuan Baya. Namun lama-lama Baya menjadi curiga sebab mangsanya yang akan diburu telah kembali berkurang.
Baya tidak melihat Sura di sungai ini, tapi ia yakin ini adalah ulah Sura. Kemudian Baya pun menyiapkan rencana. Ia sengaja menangkap dan melukai kaki Kijang agar tidak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya mulai bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat Kijang yang terluka itu. Hatinya pun gembira, sebab Kijang itu gemuk. Ketika Sura hendak membawa Kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya datang menghampiri serta menghadangnya. Tetapi Sura tidak memperdulikan itu dan langsung menyeret Kijang ke laut. Baya pun semakin marah, lalu kemudian menyerang Sura. Perkelahian pun kembali terjadi dan tidak bisa dicegah. Tidak ada yang berani mendekat daerah tersebut. Saat Sura lengah, Baya langsung menggigit ekor Sura. Sura tidak mau kalah dengan perkelahian ini. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya tidak putus asa untuk melawan. Dia terus menggigit ekor Sura sampai putus. Sura sangat kesakitan. Dia pun bergegas lari meninggalkan Baya menuju laut. Sejak saat itu Sura tidak berani kembali ke sungai. Apalagi dia sudah tidak punya ekor dan tidak bisa berenang secepat dulu. Dan untuk mengenang perkelahian yang dahsyat tersebut, maka kedua tempat hewan itu berkelahi disebut Surabaya, yang mana penggabungan dari kata atau nama Sura dan Baya. Nah, begitu ya kisah awal mula penamaan Surabaya yang kini menjadi kota besar dan menjadi ibu kota dari Jawa Timur. Benar tidaknya cerita ini hanya dongeng yang memperkaya hasanah kesusastraan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kisah asal mula nama kota Surabaya ini. Silakan simak kisah atau dongeng atau legenda lainnya yang ada di channel YouTube Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.